Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1, bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat atau ada yang sakit? Semuanya sehat semua kan? Alhamdulillah. Kita harus bersyukur karena kita diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama. Oke siswa kelas 1, minggu ini pelajaran kita sampai di pelajaran 5, yaitu cinta Nabi dan Rasul. Nah, pelajaran ini nanti kita akan bercerita tentang nabi-nabi, ya. Untuk bagian 1 ini kita akan menceritakan tentang teladan Nabi Adam. Ya, kalian pernah mendengar kata-kata Nabi Adam? Pasti pernah kan? Nabi Adam itu merupakan salah satu nabi dan rasulnya Allah. Nah, sebelum kita membahas tentang Nabi Adam, ayo kita menyanyi dulu. Menyanyinya judulnya adalah Jalan Masuk Surga. Dengan nada lagu satu-satu aku sayang ibu. Nah, nada lagunya itu ya. Tapi nanti menggunakan lirik ini. Sudah siap? Oke, kita menyanyi bersama-sama. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Nah, itu dia lagunya. Bagi yang ingin masih menyanyi lagi, bisa diulang sendiri ya. Menyanyi sendiri. Kita lanjutkan, yaitu tentang Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Jadi orang yang pertama kali ada itu namanya adalah Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Dan sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah terlebih dahulu menciptakan iblis dari api dan menciptakan malaikat dari cahaya. Selanjutnya, setelah Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah menciptakan Siti Hawa. Siti Hawa ini adalah istrinya Nabi Adam. Dan manusia pertama ini yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa itu hidupnya di surga dan diberi semua kenikmatan surga. Tetapi keduanya itu dilarang untuk mendekati pohon kuldi. Ya, jadi boleh memanfaatkan kenikmatan surga tapi dilarang untuk mendekati pohon kuldi. Kemudian Nabi Adam diajari oleh Allah tentang nama-nama benda. Sehingga Nabi Adam menjadi orang yang berilmu. Setelah itu, maka Allah memerintahkan iblis dan malaikat untuk tunduk kepada Nabi Adam. Mengapa kau harus tunduk kepada Nabi Adam? Ya karena itu tadi. Nabi Adam itu orang yang berilmu, sementara iblis dan malaikat itu tidak diajari oleh Allah tentang nama-nama benda tersebut. Akhirnya seluruh malaikat itu tunduk kepada Nabi Adam. Kemudian kalau iblis bagaimana? Tapi iblis tidak mau tunduk ternyata. Ya, kenapa kok iblis tidak mau tunduk? Karena iblis merasa dirinya lebih baik dan lebih mulia dari Adam. Loh, kok bisa seperti itu? Iya, iblis itu menganggap bahwa
Iblis itu diciptakan Allah dari api, sementara Adam diciptakan Allah dari tanah. Masa api tunduk dengan tanah? Seharusnya tanah yang tunduk dengan api. Nah, dengan alasan itu, iblis tidak mau tunduk kepada Adam. Bahasanya gengsi, ya. Nah, karena kesombongannya inilah Allah melaknat iblis dengan masuk neraka selama-lamanya. Apakah laknat Allah ini diterima oleh iblis? Ternyata laknat Allah ini diterima oleh iblis. Akan tetapi dengan beberapa syarat. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, iblis meminta kepada Allah agar tetap hidup sampai hari kiamat. Kemudian syarat yang kedua yaitu iblis diizinkan untuk menggoda Nabi Adam dan keturunannya, termasuk kita. Kita ini adalah keturunan Nabi Adam. Itu di antara permintaan iblis. Lalu bagaimana, apakah dikabulkan oleh Allah? Ternyata oleh Allah dikabulkan. Nah, karena sudah dikabulkan oleh Allah, maka iblis pun mulai menggoda Adam, ya, dan juga menggoda Siti Hawa. Godaannya yaitu disuruh untuk memakan buah larangan tadi, yaitu buah dari pohon kuldi. Bagaimana, apakah Adam dan Hawa tergoda? Dari godaan iblis inilah maka Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah kuldi. Akhirnya karena Adam dan Hawa itu melanggar apa yang dilarang oleh Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi. Ya, dari surga diturunkan ke bumi. Berikutnya setelah itu Nabi Adam dan Siti Hawa akhirnya sadar dan menyesali kesalahannya, kemudian bertaubat kepada Allah. Bagaimana taubatnya? Apakah diterima oleh Allah? Tentu saja Allah menerima taubat Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu adalah kisah dari Nabi Adam. Nah, dari kisah Nabi Adam ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja pelajarannya? Yang pertama, yaitu iblis itu adalah musuh yang nyata. Jadi iblis itu merupakan musuh kita. Maka dari itu kita tidak boleh berteman dengan iblis. Itu ya. Karena kalau kita berteman, maka nanti kita akan diajak oleh iblis, ya, yaitu masuk neraka. Kira-kira apa mau kalian masuk neraka? Tidak kan? Nah, kalau tidak, berarti ya kita tidak boleh berteman dengan iblis. Berikutnya, yang kedua, pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Adam adalah segera bertaubat saat melakukan kesalahan. Tadi Nabi Adam dan Siti Hawa kan melakukan kesalahan, akhirnya beliau bertaubat. Kita juga harus seperti itu. Jika kita itu terpaksa atau tidak tahu, ya, kita melakukan kesalahan, ya, maka kita harus bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Kalau kesalahan kita itu terhadap sesama manusia, ya, salah dengan teman kita, maka kita harus meminta maaf kepada teman kita itu, ya. Berikutnya, pelajaran dari Nabi Adam yang nomor 3 adalah kita tidak boleh bersikap sombong. Kalau kita sombong, ya sama seperti iblis tadi, ya. Ceritanya iblis itu sombong, akhirnya divonis oleh Allah atau diazab oleh Allah akan masuk neraka selamanya. Maka jangan sampai kita jadi orang yang sombong biar tidak masuk neraka selamanya. Kemudian yang nomor 4, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam adalah
rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita. Jadi rencana Allah itu sangat baik dan paling baik. Ya, itu adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Adam. Nah, sementara itu ya, sedikit materi terkait dengan kisah Nabi Adam. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.